Pada zaman dahulu terdapat seorang empu sakti pembuat keris. Keris-keris ciptaannya merupakan keris-keris masterpiece yang dibuat menggunakan energi alam yang sangat luar biasa. Keris-kerisnya terkenal sakti mandraguna. Kesaktian dan keberadaan empu ini akhirnya tercium oleh penjajah Belanda. Karena pada waktu itu penjajah Belanda sudah bercokol di bumi Nusantara. Belanda pun akhirnya menyewa beberapa pendekar-pendekar yang mau bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkan empu itu ataupun menghabisi empu tersebut, sekaligus merampas pusaka-pusaka buatannya yang terkenal sakti dan dianggap berbahaya oleh penjajah. Keris-kerisnya sangatlah sakti dan memiliki keampuhan-keampuhan yang banyak dipakai oleh pendekar-pendekar dan kesatria-kesatria dari kerajaan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga keberadaan empu tersebut dan juga keris-keris buatannya merupakan ancaman berat bagi penjajah Belanda. Maka penjajah Belanda memiliki kepentingan untuk mengambil seluruh pusaka tersebut sehingga penjajahan yang dilakukan oleh Belanda bisa berjalan dengan sempurna lancar, karena tidak ada yang menghalangi karena pusaka dari empu tersebut. Empu tersebut bernama Empu Sanjaya yang memiliki kemampuan bela diri dan kanuragan yang juga sangat hebat. Pada suatu hari, datanglah utusan penjajah Belanda yang adalah seorang pendekar di daerah sekitar Empu Sanjaya tinggal. Pendekar ini diminta oleh Belanda untuk mengambil sekaligus mengalahkan Empu Sanjaya, dan kalau bisa menangkap Empu Sanjaya hidup-hidup untuk diserahkan kepada penjajah Belanda. Mereka pun akhirnya berdialog bahwasanya pendekar tersebut meminta Empu Sanjaya untuk menyerahkan diri dan menyerahkan pusaka-pusakanya, keris-keris saktinya kepada penjajah Belanda, karena keberadaan dari Empu Sanjaya cukup mengganggu apa yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Empu Sanjaya, menyerahlah. Serahkan dirimu kepada pihak Belanda. Belanda sekarang berkuasa di tanah Nusantara ini. Kamu menyerah saja dan berikan keris-keris saktimu kepada Belanda Company. Tidak bisa begitu saja. Apa yang dilakukan penjajah Belanda itu kepadamu? Mengapa kamu menjadi setia kepada penjajah Belanda? Kamu ini, kita harus membela tanah air kita. Di sini kita dilahirkan. Mereka itu siapa? Mereka itu dari daratan di seberang lautan sana. Mereka tidak berhak untuk tinggal di tempat ini. Empu Sanjaya, bagaimana sih kamu itu? Sudah, berikan saja. Belanda itu membantu kita untuk mengelola tanah kita. Kamu dibodohin oleh Belanda. Mereka itu perampok. Mereka itu bangsa Malaysia. Mereka itu yang menggasak habis tanah kita. Mengapa kamu ikut-ikutan bersama mereka? Empu Sanjaya ini dibilangin ke. Baiklah Empu Sanjaya, karena kamu bersikeras untuk tidak mau menyerahkan pusakamu dan kamu tidak mau menyerahkan diri, maka jangan salahkan aku kalau aku harus mengambil tindakan keras. Aku harus menggunakan kesaktianku. Iya, kita buktikan saja. Apakah kesaktianmu mampu mengalahkan kesaktianku, pendekar sewaan?
pada akhirnya mereka dua orang tersebut akhirnya menguji satu dengan yang lain. Mereka pun mengadu kekuatannya. Mereka menggunakan ilmu silat yang mereka miliki semuanya. Masing-masing mengeluarkan ajian dan jurus-jurusnya untuk saling mengalahkan dan menaklukkan. Pendekar sewaan dari penjajah Belanda merupakan seorang pendekar yang ahli tombak. Ia menggunakan semua kekuatan tombaknya untuk mengalahkan Empu Sanjaya. Pendekar sewaan itu menyadari bahwa Empu Sanjaya merupakan seorang empu yang bukan main-main. Ia memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi karena sudah terbiasa untuk menempa pusaka. Bahkan Empu Sanjaya terkenal merupakan seorang empu yang menempa senjatanya menggunakan tenaga dalam yang dimilikinya yang sangat luar biasa. Bahkan pusakanya tanpa dicabut pun, tanpa dihunus keluar dari warangkannya, sudah memberikan kekuatan kepada empu. Ketika empu membuat pusaka tersebut, empu meminta para dewa dan kekuatan-kekuatan di sekitar lingkungannya untuk masuk ke dalam pusaka itu untuk memberikan efek positif kepada pemegang pusakanya. Jadi selama Empu Sanjaya memegang sebuah pusaka, maka kekuatannya menjadi berlipat-lipat, kesaktiannya menjadi berlipat ganda. Sehingga hal ini disadari juga oleh pendekar tombak tersebut, bahwa dia harus mampu menghindar segala jurus-jurus yang dikeluarkan oleh Empu Sanjaya. Dan ternyata benar, kekuatan Empu Sanjaya sangat luar biasa. Tanpa menghunus keris yang ada di dalam bajunya, kekuatan Empu Sanjaya sangat luar biasa. Telapak tangannya dapat menghempaskan udara yang sangat kencang, yang bisa mendorong pendekar tombak mundur sampai ke belakang. Sangat luar biasa. Sekali lagi akhirnya pendekar tombak terampas oleh hempasan telapak tangan dari Empu Sanjaya yang sangat luar biasa. Pendekar tombak pun kembali menyadari bahwasanya ia bukanlah tandingan yang sepadan dengan Empu Sanjaya. Ia merasa bahwa energinya atau tenaga dalamnya jauh di bawah Empu Sanjaya. Tapi dia harus menjalankan tugas dari penjajah Belanda karena bayaran yang sudah diterimanya. Ia harus tetap berusaha untuk mengalahkan Empu Sanjaya. Namun hingga pada akhirnya Empu Sanjaya mengeluarkan jurusnya kembali karena terpaksa dia tidak bisa memberitahu bahwasanya pendekar tombak ini harus segera bertobat, harus menyadari bahwa dia diperalat oleh Belanda. Dia susah diberitahu, kepalanya sudah menjadi batu, tidak bisa diperingatkan lagi. Maka Empu Sanjaya terpaksa menggunakan kepalan tangan saktinya, yakni kepalan tangan dengan jurus yang sangat terkenal dalam membuat pusaka, yaitu jurus pemegang jagat. Kepalan tangannya terselimuti oleh energi yang sangat luar biasa. Lalu ia menghempaskan kepalan tangannya tersebut tepat di wajah pendekar tombak tersebut. Pendekar tombak pun akhirnya terpental jauh dan mengalami luka dalam yang sangat parah. Ia tidak bisa melanjutkan pertarungan dan harus mundur. Ternyata di kejauhan satu peleton pasukan Belanda ternyata sudah mengintai sejak lama. Pasukan Belanda tersebut mengamati pertarungan yang mereka lakukan. Bersama dengan pasukan Belanda tersebut yang dilengkapi dengan senjata-senjata dan senapan, ternyata mereka juga membawa meriam. Entah kenapa mereka harus membawa meriam segala. Dan bersama mereka juga ada kapten, pemimpin pasukan mereka. Melihat begitu sakti dan kuatnya Empu Sanjaya, akhirnya kapten pemimpin satu peleton pasukan Belanda tersebut mengeluarkan pistolnya dan menodongkan pistol tersebut ke arah Empu Sanjaya. Well, Empu Sanjaya. Overdongkrak. Ternyata kamu itu sangat kuat sekali. Oke. Tapi apakah
kesaktianmu itu mampu menahan senjata-senjata canggih kami dari Western, dari negeri barat sana, dari negeri kami di Eropa, Belanda, the Dutch. Apa kamu bisa menahan butiran-butiran peluru ini? Bukan butiran debu ya. Nampaknya kesaktianmu tidak ada gunanya di depan moncong pistol kami. Bersenjata. Kalian ini company, ngapain kalian kesini? Tidak sepatutnya kalian menjadi maling di sini. Kembalilah ke negara kalian dan bangunlah negeri kalian itu. Tidak usah merampok seperti ini. Dasar pengecut kalian. Well, dasar pengecut katamu. Oke lah kalau begitu. Coba apa kamu mampu menahan pistol ini. Baiklah, aku tidak pernah takut dengan pistolmu itu. Sedikit pun aku tidak punya takut di hadapan kalian para cecunguk-cecunguk, tikus-tikus, dan apa ya, babi-babi kalian ini. Saya tidak akan takut. Selangkah pun aku tidak akan mundur. Aku akan tetap maju. Silakan, ayo, aku ladeni kalian. Akhirnya Kapten Belanda tersebut akhirnya menembakkan pistolnya tepat ke arah Empu Sanjaya. Pelurunya melesat melalui corong dari pistol tersebut keluar, terlontar dan melesat menuju ke arah wajah dari Empu Sanjaya. Namun dengan kecepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, Empu Sanjaya mampu menangkap peluru yang melesat dari pistol Kapten Belanda tersebut. Menangkap peluru tersebut menggunakan gigi luar biasa. Kecepatan peluru yang sangat cepat tersebut ternyata mampu ditangkap oleh gigi dari Empu Sanjaya. Dengan mulutnya dan giginya, Belanda pun terheran-heran. Para pasukan yang ada berdiri di sana pun sangat heran, bagaimana bisa peluru yang melesat dengan cepat dan kecil itu mampu ditangkap oleh Empu Sanjaya. Setelah berhasil menangkap peluru yang keluar dari pistol Kapten Belanda tersebut, Empu Sanjaya tidak membuang peluru tersebut ke tanah, tapi justru sebaliknya. Ia menggunakan peluru tersebut sebagai senjata untuk mengalahkan Kapten Belanda yang memegang senjata itu. Ia meniup atau mendorong peluru yang ditangkap menggunakan mulutnya tersebut. Dia meniupnya menggunakan udara di dalam mulutnya dan diikuti dengan tenaga dalam yang sangat luar biasa. Empu Sanjaya mendorong peluru tersebut sekuat tenaga menggunakan hembusan mulutnya yang sangat luar biasa. Peluru tersebut akhirnya melesat kembali menuju ke arah Kapten Belanda tersebut. Peluru tersebut melesat dengan cepat dan tepat mengenai perut dari Kapten Belanda tersebut. Dan hasilnya tidak perlu ditanya lagi. Peluru tersebut menerobos masuk ke dalam daging dan tubuh dari Kapten Belanda tersebut. Kapten Belanda tersebut akhirnya terlempar dan terjatuh, tersungkur ke tanah.